Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Irfanti. Pada video ini saya bersama dengan teman-teman saya yaitu Diar Wardani dan Yufri Dima akan menjelaskan mengenai kode etik profesi perhumas dengan contoh penerapannya pada profesi Public Relations Officer atau PRO. Baik, kalau begitu mari kita mulai materinya. Menurut Kode Etik Perhumas Pasal 1 Komitmen Pribadi, seorang anggota perhumas harus yang pertama, memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. Seorang PRO dari suatu perusahaan atau lembaga itu harus bisa menerapkan standar moral. Nah, apa sih standar moral itu? Standar moral itu jadi suatu standar yang berkaitan dengan persoalan yang dianggap bisa merugikan secara serius atau bisa juga menguntungkan manusia. Selain standar moral, seorang PRO juga harus bisa menerapkan reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. Karena public relations itu memiliki peranan yang sangat fundamental dalam pengembangan reputasi perusahaan atau lembaga tempat di mana ia bernaung. Kemudian yang kedua, berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. Nah, sebagai seorang PRO, kita semua berperan untuk mensosialisasikan pesan positif kepada publik agar timbul trust atau kepercayaan dan juga reputasi yang baik terhadap tempat di mana kita bernaung dan juga negara Indonesia. Caranya adalah dengan menyebarkan semangat nasionalisme dan optimisme, termasuk dengan ikut membantu menyebarkan berita positif tentang bangsa ini. Contohnya tentang budaya, kreativitas, serta kebinekaan-tunggal-ikaan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai seorang PRO, dari sektor apapun perusahaan kita bernaung, kita itu harus hati-hati dalam menyampaikan informasi. Karena bangsa ini kan bangsa yang majemuk, artinya terdiri atas keanekaragaman suku, budaya, agama, dan lain-lain. Kita dalam menyampaikan informasi jangan sampai menimbulkan perpecahan. Justru sebaliknya, kita harus bisa menyebarkan pesan positif terkait dengan keanekaragaman itu, namun harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Pasal 2 itu mengenai perilaku terhadap klien dan juga atasan. Pasal 2 ini memiliki 6 poin. Poin yang pertama yaitu berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien dan atasan. Yang kedua, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaingan tanpa adanya persetujuan dari semua pihak terkait. Yang ketiga yaitu menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Pada poin pertama dengan poin ketiga ini memiliki keterkaitan karena jika profesional public relation pada suatu instansi berlaku jujur dalam melakukan aktivitasnya dan melakukan apa yang diminta oleh suatu klien, maka rasa kepercayaan klien dan juga atasan akan semakin tinggi terhadap profesional public relation. Yang keempat, tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang merendahkan martabat klien atau atasan maupun mantan klien atau mantan atasan. Yang kelima, dalam memberi jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak akan menerima pembayaran, komisi ataupun imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasannya yang telah memperoleh kejelasan yang lengkap. Yang keenam, tidak akan menyarankan kepada calon klien atau atasan bahwa pembayaran atau imbalan biasanya harus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu dan tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah kepada hal yang serupa. Pada poin nomor 4 ini, seorang profesional public relation pada suatu instansi tidak boleh mengeluarkan kata atau ucapan yang merendahkan martabat klien atau atasan, seperti menjelek-jelekkan atasan atau membicarakan atasan atau klien di belakang mereka kepada orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pasal 3, perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Seorang anggota perhumas harus yang pertama, menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Seorang PRO harus bisa membantu kepentingan masyarakat, baik itu pribadi maupun kelompok.
karena kita juga mengabdi pada kepentingan umum. Nah, caranya itu kita harus bisa memelihara komunikasi dengan eksternal perusahaan atau lembaga tempat kita bernaung. Salah satu contoh publiknya adalah masyarakat, agar kita bisa tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, tidak melibatkan diri dalam tindak memanipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa. Nah, informasi yang kita keluarkan sebagai PRO dari suatu lembaga atau perusahaan itu akan menjadi sorotan publik. Karena kita menjadi perwakilan dan kita harus menyampaikan sesuai dengan kenyataan yang ada. Seorang PRO tidak boleh menerima suap demi reputasi perusahaan atau pihak yang menjadi tempat di mana kita bernaung. Kemudian yang ketiga, tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Nah, bila PRO merasa berita yang ditulis oleh wartawan tidak benar, kita bisa mengajukan hak jawab dan hak koreksi untuk memperbaiki kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers. Seperti yang sudah disampaikan pada poin sebelumnya, kita juga tidak boleh menerima suap demi reputasi baik suatu lembaga atau perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia. Nah, walaupun misalnya kita bernaung di suatu perusahaan, tetap seorang PRO juga diupayakan untuk bisa mendengarkan dan tanggap terhadap kepentingan umum agar bisa membantu masyarakat dengan baik. Baik, selanjutnya pasal kelima atau pasal yang terakhir mengenai perilaku terhadap sejawat ada 3 poin. Yang pertama, tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tindak profesional sejawatnya. Namun jika ada sejawat bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum atau yang tidak jujur, termasuk melanggar Kode Etik Kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumas Indonesia. Yang kedua, tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya. Sebagai PR profesional, mereka tidak boleh menawarkan diri untuk mendapatkan jabatan terbaik maupun menghasut klien atau atasan untuk menurunkan jabatan sejawatnya. Selanjutnya yang terakhir, membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik Kehumasan ini. Selain menjalin relasi dengan klien atau atasan, seorang PR juga harus menjalin relasi dengan seluruh anggota Perhumas di Indonesia serta mentaati aturan yang ada dalam Kode Etik Kehumasan. Baik, itu tadi penerapan Kode Etik Perhumas. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.